Mak, kamu ngadep sana, aku ngadep sana gimana? Ya bagi. Biar adil gitu maksudnya, Pak. Ini jangan pakai ini kalau pakai Atau ini. gini, ya, jadi kita gini. Ya, biar kita ngobrol gini ya. Aduh, Mohon izin. bingung saya takutnya ngadep sini, nanti membelakangi sini, gimana ya? Nggak apa-apa Pak Tapi ya, mohon mohon izin maaf ya. sebelumnya yang mungkin merasa terbelakang ya. Ini orang-orang pinter, orang-orang pinter. Kalau kita sini berarti kan dibelakangi maksudnya. Iya, Mohon maaf. mohon maaf. Jadi mohon maaf juga kalau kadang-kadang saya belakangi. Iya Pak. Ini juga mohon maaf juga kalau saya. Karena juga mohon maaf. Belakang. Jadi misal, Ini malah kayak lebaran minta maaf terus. jadi kali nggak, mohon maaf saya mau ke belakang ya. Nah berarti saya mau ke sini nih Pak. Itu ke depan beliau. Apa dong? Mohon izin. Aduh. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok sudah saya jawab tadi. Lah ya Bapak langsung aja jawab sendiri. Terima kasih, ini siang yang berbahagia buat saya. Ini terus terang, ini adalah acara yang sangat spesial buat saya Pak Tri. Siap. Ini spesial karena apa? Ini satu-satunya off air saya Iya. yang berangkat ke lokasi off air diantar Pak Jokowi. Ini serius, karena tadi pagi saya itu diundang Pak Jokowi untuk mencoba LRT bareng Pak Jokowi. Iya. Dari Bekasi turunnya di Dukuh Atas. Begitu dari Dukuh Atas saya langsung ke sini, berarti berangkat saya diantar Pak Jokowi. Wis mantap. Sini luar biasa. Yes. Terus ini luar biasa. Pak Jokowi tadi Pak Jokowi sempat bicara ya. ngomong apa? Nggak tahu banyak yang beliau bicara. Ya tadi sempat bicara. Enggak, bukan dengan saya, dengan Pak Menteri yang lain. Ya kan sempat bicara berarti dengan Bapak dong. Ya ada sedikit banyak, ada ngobrol sedikit lah. Oh iya, siap. Dan beliau alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Bapak Jokowi dan Pak Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Hidup Kala yang rela duduk di belakang Pak Tri ya. Luar biasa. Saya pikir tadi beliau ke istana ternyata mampir ke sini juga. Pak, mohon maaf. Ini memang luar biasa dalam rangka. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan dari BRIN ini ya. Ini sangat spesial karena harusnya hari ini saya nganggur. Tapi untuk BRIN saya bela-belain datang. Saya relakan waktu nganggur saya terbuang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kepercayaan juga oleh BRIN apa? Nah, mohon maaf. Saya diundang BRIN. Iya. Kamu yang ngajak saya. Oh ya. Jadi terima kasihnya ke saya. Tolong hierarki itu jangan dinafikan. Iya, terima kasih Saya Pak. terima kasih ke BRIN, kamu terima kasih ke saya. Sayang, kenapa ngajak saya? Karena terus terang ini baru saya buka di sini rahasianya. Serius ini baru di sini saya buka. Di tempat lain udah sering. Di sini baru ini. Mas Akbar ini salah satu pelawak pinter. Sip. Makasih. Jadi pinter ngerayu saya untuk diajak. Itu Mas Akbar. Dan memang beliau ini salah satu menurut saya komedian yang serba bisa di Indonesia. Tepuk tangan buat Terima Mas Akbar. kasih Pak. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa. Bahkan kadang-kadang job saya nggak bisa, dia bisa. Semua orang itu harus serba bisa. Iya. Seperti para peneliti-peneliti yang ada di Oh sini, iya, serba makanya bisa. Tepuk saya- tangan dong. Jangan bilang nggak bisa, bisa dulu Pak. Iya, karena memang sebenarnya secara kemampuan luar biasa. Benar. Saya dulu kalau nggak terjerumus di dunia lawak, mungkin nganggur sampai sekarang. Enggak lah, nanti kita ngobrol juga tentang sejarah Bapak Boleh. mulai sekolah. Bapak ini termasuk pinter atau enggak, tapi sebelumnya kita Saya sambut dulu, Pak. diminta memberi materi katanya di acara ini Pak, tapi mohon maaf, sebenarnya saya mau terus terang, saya berdiri di sini itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan materi Pak. Iya. Lah kok malah disuruh ngasih materi itu kan dilema ini. Cak nanti calon dong di BRIN ngasih materi ya. Loh saya hadir aja dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, Iya. kok malah disuruh ngasih materi. Terus keluarga saya dapat materi apa?
Tapi memang luar biasa, suasana panggung ini sudah mencerminkan bagaimana luar biasanya BRIN dalam melakukan penelitian-penelitian dan Betul. inovasi, Pak. Yes. Baru kali ini, Pak, saya bisa ngelihat bagaimana pepaya bisa tumbuh di bawah, pisang bisa tumbuh di bawah, terong bisa tumbuh di bawah, Kamu tomat bisa, salak, Orang. Pak, bisa tumbuh di lantai. orang itu kalau dasar wawasan ilmunya kurang ya, lihat sedikit sini udah kaget. Lihat dikit gini kaget. Saya kaget dari tadi. Jadi Ini kawin kamu belum- silang apa sama apa kira-kira, Pak? ini saya itu juga peneliti. Ah, guys, ini. Saya itu justru dulu saya dan teman-teman menciptakan Apa? bahan makanan pokok pengganti di Indonesia kan Apa kita dulu, Pak? kan kita makannya nasi ya kan, Iya. bahan pokok, makanya saya ciptakan bahan makanan pokok dalam bentuk cair, Apa? beras kencur. Oh iya. Nah, itu dalam bentuk cair. Dan Iya, alhamdulillah, dulu kawin silang juga saya melakukan, Pak. Oke. Jadi sayur dengan buah itu Apa dulu? terong saya dikawin silang dengan semangka dan mangga. Jadi apa, Pak? Nggak jadi karena orang tuanya nggak setuju. Jadi kawin silang nggak jadi. Ah, Bapak di depan orang-orang pinter ngomong penelitian. Loh, memang semua itu harus di penelitian. Saya itu sedikit-sedikit riset, sedikit-sedikit riset. Oke. Handphone hang saya riset, ya kan? Dikit-dikit riset saya. Riset itu penelitian, bukan handphone direset. Bapak, Beda Manong. beda apanya? Beda kualitasnya gini. Tapi sekali lagi ini kehormatan buat saya. Saya mohon maaf ya, walaupun saya ini secara level pendidikan ya sebenarnya Nggak layak. kalah lah. Bapak nggak kalah kalau secara level pendidikan, orang semua tahu. Bapak mungkin satu-satunya komika yang insinyur gitu, Bapak, ITS. Ya tapi nggak usah disebut, Oh. malu sama. Ada orang pinter sama Pak, Saya tuh sama beliau sering bertegur sapa. dengan Pak Tri. Beliau sering tegur sapa saya. Masa? Kalau ketemu saya sapa, saya tegur kan. Pak Tri, Oh iya. langsung, siapa sampean gitu. Itu kita tegur sapa namanya. Iya Pak ya, Tegur sapa itu ngobrol, Pak. Ngobrol. Loh, iya ngomong saya udah kenal lama kok dengan beliau. Beliau? Loh. Masa? Loh saya ketemu Pak Tri, lama gitu beliau kenali saya. Ini siapa ya orang ini? Itu kenal lama namanya. Yang mana? Coba beliau ini ya. Kenal Oke. lama. Pak Tri gitu, lama kenali saya. Kalau Pak Tri, calon dong. Itu namanya kenal cepet, bukan kenal lama. Waduh, yang duduk di depan ini ya. Ya Oke. ini kehormatan. Mohon maaf kalau beliau-beliau ini kan sibuk semua kan. Iya. Kalau hari biasa kita mau menghadap beliau itu pasti susah. Tapi ini luar biasa, saya bersyukur karena justru hari ini beliau-beliau yang menghadap saya. Terima kasih Pak. Ini sebuah kehormatan. Jarang loh seperti ini. Ya karena kita di sini. Enggak, karena beliau-beliau memang butuh hiburan. Iya. Mikir terus Pak, pinter. Hah? Oh Mikir. iya, peneliti. Ini saya ini orang-orang pinter. Saya itu makanya sewenang sekali. Ini ya, misalnya nggak dibayar, Heeh. kamu pasti sendiri. Mesti sendiri. serius. Ada. Bapak berarti pikirannya, inilah yang tadi Bu Tri Mumpuni juga bilang, pikirannya tuh empati, Pak, enggak. empati. Saya itu orang yang lengkap. Skill, attitude saya lengkap. Kalau Itu. saya seperti ini walaupun disebut kerja, tapi saya nggak pernah mikir duit dulu, nggak pernah. Masa? Nah, karena duit dulu kan udah nggak laku. Yang laku duit sekarang. Jangan dipikirin duit dulu itu, buat Iya, apa. iya, sama. Maksudnya, maksudnya gini, penekanannya adalah, kita selalu diajarkan kerja, tapi nggak Iya. pernah ada niat menolong gitu. Nah itulah bedanya saya dengan mungkin Anda ya. Kenapa? Saya tuh sangat peduli dan saya selalu Kayak utama- kerja gini nih. Saya apapun. Ini contoh, saya hadir di sini, niat saya adalah ibadah. Tujuan saya itu pahala. Loh, ini semua ini beliau-beliau ini mengabdi untuk Indonesia. Saya hadir di sini malu dong kalau ini niat saya ibadah.
pahala tujuan saya. Bapak ibadah. Lah kalau duit? Duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi itu ya. Jadi kalau ibadahnya itu sholat, duit itu wudunya. Tanpa wudu, sholatnya nggak sah. Nah, itu aja. Bukan tujuan, hanya syarat sah. Beda. Beda. Kamu masih Sama, wudu. beda. Sama gimana? Wong saya tujuan pahala kok. Bukan begitu Pak Tri ya? Waduh, Pak Tri Handoko. Beliau ini Pak Tri Handoko. Beliau ini luar biasa, orangnya kuat ya. Kuat luar biasa. Memang Laksamana, jadi mentalnya Mentalnya luar kuat. biasa. Pak bisa agak maju dikit Pak, mohon maaf. Duduknya agak maju Agak dikit. maju dikit Bapak, ya. Kalau disuruh maju bisa, kalau disuruh mundur susah Pak ya. Loh, beliau hebat. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Mental Pak. Itu. Jangan hanya karena serangan terus mundur. Jangan, kalau saya bilang itu mental cengeng. Kalau Mental mundur-mundur. cengeng, Beliau, Pak. oh luar biasa. Harus bertahan. Kita itu pikirannya maju, jangan mundur. Mau menuju Indonesia maju. Menurut saya Indonesia, Bukan Indonesia Pak, maju mundur. Pak, maju Pak, maju langsung. Jangan maju-maju. Karena kita hanya kemana? mau diajak maju, nggak pernah mau diajak mundur. Itu. Oh, hebat. Mantap Pak. Pokoknya kita di belakang Bapak lah, makanya sering-sering undang Pak. Jadi biar Maju. Karena Bapak sedang menjabat, bukan sedang parkir. Kalau Oh. parkir disuruh mundur nggak apa-apa. boleh, itu petunjuk ya. Iya dong. Kamu ngomel aja dari tadi. Nggak apa. Nah ada, selamat siang Pak Tri. Kemudian ada Pak sini. Tadi Pak Arthur yang jadi moderator. Dipilih jadi moderator Pak Arthur. Iya Pak Arthur. Pak Arthur? Pak Arthur. Cocok dari seorang moderator. Enggak, Arthur itu aku ini direktur. Jadi, menegaskan, betul ya? Oh. Iya. Kalau belum ya paling enggak aku pengen jadi direktur. Karena sudah berarti itu menegaskan. Makanya jadi moderator karena pinter ngartur kan jadi. Oh iya, semua bisa diatur ya. Oh iya, Arthur. Iya. Cocok. Memang nama itu membawa rasa. Iya Pak Makanya Arthur ini tadi. terus terang saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Iya. Saya sebenarnya pengen ada Q&A ya dengan orang-orang Sip, pinter gini. mantap. Nanti mungkin 5 orang bertanya, yang lain siap-siap menjawab ya. Jadi Masa. saya lihat Ya aja dari diri sini. juga, mohon maaf, Bapak Mario Teguh. Oh saya kira Bapak Bukan. Mario Teguh. Bukan. Astagfirullah. Kamu itu makanya, saya sudah bilang periksa mata. Coba Pak. bisa disorot lagi coba Pak, bisa disorot lagi Pak. Lah tuh kan, kirain Pak Mario Teguh. Kamu itu sembarangan. Pak Mario Teguh sekarang di BRIN, saya pikir gitu. Enggak mungkin lah, masa beliau dipanggil Mario Teguh. Jangan mau Pak Teguh. Aduh. Tapi ini Dan juga lengkap. ada Bu Tri Mumpuni. Mumpuni. Ya, ini memang namanya harus pakai tri di sini ya. Biar Iya. beliau Pak Tri Handoko, Pak Putri Mumpuni, Mumpuni, ya aduh. Misal mohon maaf, Tri Londong. mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih Pak Bu ya. Andekan nih, Andekan. Bapak dan Ibu ini tuh bersuami istri. Hmm. Terus sama-sama Tri. Ah, Ah, Pak Tri, Bu Tri ini dipanggil Trinya itu karena nama Bapak atau nama sendiri gitu ya? Biasanya ini orang kamu berarti Apa? nggak tahu kultur. Jadi Apa? sini saya jelaskan. apa? Apa maksudmu tadi gimana? Sama-sama Tri ya. Oh iya. Tapi Jadi ada satu dipanggil dari quote siapa? yang luar biasa saya simak dari Bu Tri tadi. Ini Bapak Ah. mungkin bisa jawab. Jadi gini, Indonesia sejak ke SD sampai PhD itu hanya dididik tentang logika, tapi kurang empati. Betul Bu? Tepuk tangan. Kira-kira gimana yang disampaikan Ibu tadi? Jadi saya jelas begini ya. Ayo, bisa nggak mencerna kata-kata tahu Ibu? lah, tahu. Jadi mulai SD kita hanya dididik logika tanpa empati, Ya, tanpa memang- perasaan. Memang sekolah, apapun itu pendidikan, itu memang untuk melatih logika kita supaya nalar kita berjalan dengan Oke, baik. betul. Itu tujuannya itu. Cuma ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa orang itu harus pinter harus.
Tapi yang lebih dari itu adalah memberi manfaat. Nah itu yang disampaikan beliau. Kalau cuma pinter nggak ada manfaat, tidak ada aplikasinya, tidak berguna, ya buat apa? Saya dulu gitu. Apa? Saya sudah nggak pinter, nggak bermanfaat. Enggak. Tapi mengenai logika dan perasaan tadi. Karena itulah makanya yang namanya empati itu logika itu bisa mengasah perasaan, perasaan bisa mengasah logika. Simpelnya gimana nih? Tapi itu di area yang berbeda. Kayak contohnya ya, menurut penelitian seorang profesor dari Jepang, dari Profesor Prayitno ini pernah meneliti. Prayitno dari Indonesia kalau namanya Tapi sebulan yang lalu dari Jepang beliau. Dia dari Jepang, sebulan yang lalu. Beliau dari Jepang. Bukan Sebulan. asalnya di Jepang ya? Saya kan nggak ngomong asalnya dari Jepang. Dari Jepang. Iya. Baru pulang sebulan. Kemarin seorang profesor dari Jerman. Oh iya pasti ada lah. Bapak Ngatno, ya itu. Ya, ada, mungkin dia dari Jerman. Gitu. Itu temannya Prof. Nah itu gimana katanya mengenai? Jadi begini, menurut penelitian, makhluk hidup itu ada laki-laki, ada perempuan. Iya. Itu memang beda dominasi secara alamiah. Jadi gini, kalau laki-laki itu cenderung dominan kuat di logika. Ini umum ya, bukan per kasus ya saya katakan. Walaupun bisa terbalik. Kalau wanita itu lebih kuat dominan di perasaan. Makanya biasanya wanita itu lebih lembut, lebih halus perasaannya. Itu akan terlihat? Terlihat di keluarga saya aja sangat terlihat antara saya dan istri. Bagaimana saya lebih dominan logika, istri lebih dominan perasaan. Misal dulu waktu kecil anak saya sakit. Istri itu lebih dominan perasaan, nangis dulu Pak kalau anak sakit, telepon nangis-nangis, bingung karena perasaan. Saya sebagai laki-laki logika. Gimana? Begitu ditelepon istri nangis-nangis, anak sakit, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, logika. Perasaan belakangan, pas saya terima kwitansi dari dokter, nah saya baru nangis, baru perasaan. Jadi laki-laki itu perasaan belakang. Logika. Ah itu logika. Jadi bayarnya mahal banget, baru nangis. Itu lebih kenceng mana Pak? Oh lebih kenceng saya, perasaan saya lebih kuat. tapi waktu itu Bapak juga pakai perasaan kan? Perasaan dulu nggak segini ya. Perasaan sakitnya cuma ini obatnya segini gitu. Jadi itulah kadang-kadang memang itu ya beda cara berpikir penting. ya. Nah, tapi yang menjadi dasar adalah bagaimana pendidikan membuat orang bisa menggunakan logika dengan baik, tetapi juga punya attitude yang baik. Karena itu yang sangat menentukan. Attitude itu akan menentukan altitude Anda. Seberapa tinggi derajat Anda itu dari attitude, bukan dari mendikitkan iya, altitude, titik tingginya Anda seberapa itu dari attitude Anda. Wah, Pak pinter banget. Ini saking nganggurnya. Jadi, kayak sebelum lanjut ya, ini sekarang sharing dulu lah pendidikan, karena kita di depan orang-orang berpendidikan, banyak penerima beasiswa. Bapak diundang di sini juga karena bukan sembarangan, karena pelawak kan, background pendidikan Bapak juga luar biasa. SD dulu Bapak orang mana sih? Saya cerita background sedikit Bapak Ibu. Biar jadi motivasi. Saya asli, jadi asli asal saya itu dari Magetan asli. Bapak Magetan asli. Jadi Ibu Magetan, Bapak asli. Jadi Magetan asli, Ibu Magetan, Bapak asli. Asli Bapak? Asli Bapak saya. Jadi langsung berkecukupan atau gimana? Saya mohon maaf, memang ya saya terlahir di lingkungan yang memang rata-rata itu tidak mampu. Hanya keluarga saya yang berada lah. Wah, alhamdulillah. Berada di lingkungan yang tidak mampu. Jadi sama-sama. Memang dari nol ya Bapak ya? Oh iya. Bapak saya dulu supir. Supir bis, bapak saya itu supir bis. Antar kota gitu ya? Antar penumpang, ngapain bis nganterin kota? Enggak, maksudnya antar penumpang, antar kota. Ya terserah penumpangnya mau ke desa ya diantar juga sama bapak Iya, nggak apa-apa. Tapi supir. Ibu saya perawat. Jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Itu perlu saya sampaikan. Bapak saya itu supir, tiap hari kerjanya nyopir, kecuali kalau di rumah. Enggak.
Karena kalau di rumah disetir ibu saya. Jadi bapak saya itu kalau di rumah disetir ibu saya. Nggak nyupir. Padahal ibu saya nggak punya SIM tapi bisa nyetir bapak saya. Jangan ke sana, jangan ke sini. Tapi bapak saya itu orangnya ulet, pekerja keras, pantang menyerah, nurun ke saya. Alhamdulillah kerja kerasnya. Disetir istrinya tadi, nurun ke saya. Kamu jangan suka motong-motong. Ya kirain Pak. Enggak. Kirain. Oke. Juga berada dari keluarga yang biasa-biasa aja, kemudian bertekad melanjutkan pendidikan. Ya, makanya begitu saya lulus SMA, saya ingin melanjutkan kuliah. Saya izin ke ibu saya. Pertama kali saya izin ke ibu, Bu, saya mau kuliah. Udayana. Gitu kan? Bali. Bukan. Apa? Udayana, nggak usah kuliah, biayanya mahal. Kamu jangan suka motong. Kok di Bali. Akhirnya saya bekerja berbekal ijazah SMA. Saya akhirnya kerja ngelamar. Hampir semua perusahaan saya masukin lamaran berbekal ijazah SMA untuk biaya kuliah. Oke. Dan secara kualifikasi, bukan pamer ya Bapak Ibu ya. Saya itu sebenarnya secara kualifikasi bagus karena terbukti kalau saya ngelamar di perusahaan itu mesti tes sampai terakhir, tahap terakhir. Lolos sampai terakhir, interview. Interview. Selalu itu, artinya kualifikasi saya sebenarnya pinter, memenuhi. orang pinter lah. Anggap aja gitu, pokoknya memenuhi lah. Makanya, cuma saya memang banyak gagal karena ini saya itu tes bahasa Inggris. Saya kemampuan bahasa Inggris. Oh ya, kan HRD manager ya, yang manajer SDM waktu itu yang ngetes saya. Kan? Ditanya bahasa Inggris, tell me about your family in English. Oh, I don't have family in English. All my family in Indonesia. Saya bilang, Pak. Kenapa? Loh itu semua paham, kok kamu yang nggak paham? Semua paham. Ini para penerima beasiswa mau ke luar negeri, dikirim ke luar negeri, diketawain Bapak bahasa Inggris kayak gitu. Ya diketawain karena kamu pelongo-pelongo. Tapi beliau ini tahu maksud saya. Nggak paham. Saya ditanya, tell me about your family in English. I don't have family in English, all my family in Indonesia. Saya bilang gitu. Maksudnya Bapak disuruh cerita keluarga Bapak dalam bahasa Inggris untuk mengetahui speaking Bapak itu gimana. Perasaan ngomongnya nggak gitu. akhirnya saya langsung disuruh pulang. Sampai lulus kuliah nggak dipanggil lagi. Ya iyalah, tell me about family yang narasi, nggak bikin narasi. Ya, perusahaan lain ngundang saya juga mesti. Sampai interview terakhir, ini HRD manager lagi. Ini kalau itu lolos semua, saya udah belajar. Sampai akhirnya masalah gaji. Nah ini sensitif kan. Ini, gaji. Orang banyak itu benar. Saya bingung, belum pernah punya pengalaman kerja Pak. Nyebut gaji, saya sebut kecil takut kebesaran kan Pak ya. Saya sebut besar takut kekecilan gitu. Saya sempat mikir akhirnya. Ditanya gimana sih waktu itu? Berapa gaji yang Anda inginkan berapa? Saya berpikir sebentar, biar aman ya. Ya sama dengan Bapak aja lah, saya bilang gitu. Sopan ya. Anda orangnya sopan ya. Iya jelas tuh. Daripada salah nyebut ya kan. Sama dengan Bapak, saya bilang gitu. Dia sama itu. Sampai lulus kuliah nggak dipanggil lagi. Sama dengan Bapak gitu? Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Di mana? Same with father, saya bilang gitu kan. Jadi, gitu. Ya begitu Bu ya. Same with father. Same itu sama. Iya. With dengan father. Bapak. Sama dengan Bapak. Same with father. Manajer HRD, terus Bapak fresh graduate masuk, pengen disamain sama manajer HRD. Nah itu kan keputusan di beliau, saya kan nyantai aja. Ya gak akan diterima. Ya kan cari aman gitu kan, ternyata malah gak aman. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya kerja di serap, ya akhirnya keterima jadi sales. Sales saya di sales apa? Di perusahaan mana? Kayak perusahaan asing, PT Makmur Sejahtera Abadi. Itu toko kaca Pak. Perusahaan asing. Toko kaca namanya enggak Halliburton, Caltech apa gitu. Saya itu 6 bulan kerja di situ. Saya lihat orangnya kok asing, nggak ada yang kenal. Saya tuh dikucilkan Pak kerja 6 bulan. Jadi itu menurut saya perusahaan asing. 6 bulan kerja nggak ada yang kenal saya, asing banget sih. Akhirnya saya keluar, lebih tepatnya disuruh keluar. Tapi sebelumnya nih, tapi akhirnya dengan liku-liku lulus S1 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Ya, tepuk tangan. Insinyur. Ya, mohon maaf, jangan tepuk tangan. Kan nggak usah disebut-sebut. Ya orang semua sudah tahu.
perlu saya klarifikasi. Ya iya, Kalau kamu pas sama aku, sama-sama pelawak Pak, kalau saya disebut insinyur bangga. Iya. Karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Tapi kalau ketemu dengan orang hebat gini saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Iya kan Pak, minder jadinya. ini insinyur PhD, gelarnya banyak-banyak Pak. Dulu itu kalau ada temen kuliah, reuni, kumpul-kumpul insinyur, minder saya. Tapi itu dulu, ketika hidup masih sudah, kalau sekarang udah nggak minder lagi. Mantap lah. Karena memang nggak pernah datang saya. Jadi untuk menghilangkan minder itu ternyata cukup nggak usah datang. Nah, kalau dalam hal pendidikan, Bapak dulu pernah tertarik nggak melanjutkan kayak ke luar negeri gitu, kalau para penerima beasiswa LPDP gitu? Mohon maaf, saya bukan pamer, saya SD, SMP, SMA itu di luar negeri sekolah saya. Mana? Loh, swasta terus saya. Ya mestilah. Saya nggak keterima di negeri. Pinter nggak? Mulai kecil pinter nggak? Nah ini mohon maaf, kamu menyepelekan saya. Matematika, IPA, IPS dulu SD, SMP saya itu kalau nggak 9, 10. Pinter berarti. Teman-teman 100. Saya tuh kamu motong terus soalnya. Nggak, tapi ini mohon maaf, ini kayaknya pinter gitu ya. Ini saya tes, ini semua tes. SD, kamu tempuh berapa lama? Walaupun nggak pinter-pinter amat, nggak bodoh-bodoh amat Pak, normal 6 tahun. SD kamu tempuh? Iya. 6 tahun? Iya, normal. Bapak akselerasi. Belum ada, zaman saya SD nggak ada istilah akselerasi. Apa dong? Ini kebangetan, ini jauh di bawah standar kualitasnya. Apa? Saya SD itu saya tempuh kalau jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 6 menit nyampe. Kamu 6 tahun nyampe SD. Loh kamu nyampe sekolah udah lulus loh itu. SD itu 6 tahun sekolahnya. Kamu lama perjalanannya, bukan lama perjalanan, lama pendidikannya. Lama saya sekolahnya. tanya, kamu tempuh SD berapa lama? Bukan lama pendidikan SD berapa lama? Kan enggak. Memahami pertanyaan aja susah. Ini gimana? Literasi Bapak yang susah gitu. Loh, karena literasi memang Bapak. terus terang saya itu hobi membaca sejak dulu. Oke. Hobi membaca? Loh, saya itu SD, SMP, SMA itu hobi saya bukan pamer, Pak, membaca. Dulu belum ada gadget, belum ada. Belum ada handphone, zaman itu belum ada laptop, belum ada komputer. Saya hobinya baca. Karena prinsip saya. Beli-beli buku gitu? Loh, rutin saya beli buku itu. Karena buat saya membeli buku itu selain memperkaya kita secara pengetahuan, ini juga memperkaya kita secara fisik. Kita jadi tuan tanah kalau punya banyak buku. Kenapa? Karena kita jadi punya banyak halaman. Oh ya. Jadi halamannya banyak. Kalau halamannya banyak kan jadi tuan tanah. Bapak di desa halamannya luas ya? Iya. Enggak, seneng baca? Seneng baca. Awalnya saya tuh sebenarnya dulu kan pengen jadi penulis. Oke. Meneliti, penulis gitu. Makanya saya banyak baca. Oke. Malah jadi pembaca. Akhirnya saya teruskan, mulai SD, SMP itu hobi baca-baca. Teman-teman sekolah bolos Pak, saya baca. Mantep dong. Nah itu, jadi saya baca situasi, aman. Lah saya ikut bolos. saya nggak langsung, saya baca dulu. Teman-teman bolos Bapak baca situasi. Oh baca situasi. Oke, sudah, memang ada bakat pinternya sejak dulu Bapak ini. Ada memang. Nah, ada nggak keinginan dulu sebelum terjun di dunia internet melanjutkan S2, S3, PhD, ambil gelar doktor apa kayak teman-teman gitu? Banyak ke luar negeri. Belum iya. Iya, ada nggak? Ada. Terus? Awalnya saya pengen sekali melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kayaknya kalau S1 sudah lulus di sini, wah saya ambil S2 di luar negeri keren kayaknya. Oke, terus? Tapi seperti saya katakan, saya riset dulu. Oke. Akhirnya padahal saya banyak yang menawari, beasiswa itu banyak yang menawari. Oke. Gak tahu menawari siapa, bukan saya. Terus? Akhirnya saya putuskan, saya nggak akan melanjutkan ke luar negeri. Kenapa? Karena setelah saya riset sebenarnya Indonesia ini jauh lebih hebat daripada luar negeri. Tepuk tangan buat Indonesia. Bukan berarti yang sekolah di luar negeri enggak, itu juga bagus. Tetapi ini mohon maaf, saya lakukan riset Pak. Oke. Bahkan di berapa universitas Bapak lihat itu? Saya hampir, ini mohon maaf ya, di seluruh dunia ini, negara-negara yang sudah saya datang itu, ya mungkin hanya 4 benua yang belum.
benua banyak, Pak. Bukan Cuma negara. 4 kok banyak. 160 lebih loh negara di dunia, Iya. cuma 4 benua yang belum kok saya datangi. 4-nya tapi benua. Apa hasil penelitian Bapak? Jadi ternyata anak-anak kita di Indonesia ini Pak, jauh lebih pinter, lebih hebat daripada yang setara ya di luar negeri. Ini menurut pengetahuan saya. Karena ini belajar di luar negeri itu level kesulitannya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Saya lihat anak kita itu belajar matematika cepet, ngafalin rumus gitu cepet. Di luar negeri, bukunya itu enggak bahasa Inggris. Jadi dia belajar matematika harus bisa bahasa Inggris dulu. Bayangkan, levelnya lebih susah. Iya kan? Dan yang dipelajari itu, anak-anak kita itu kalau belajar matematika ya matematika, bahasa fisika ya fisika, kimia ya kimia. Di Inggris, di Amerika saya lihat anak SD, SMP, SMA belajar matematika. Saya lirik bukunya bahasa Inggris. Padahal pelajaran math, matematika. Tapi bukunya bahasa Inggris. Sudah ganti fisika, saya lihat masih bahasa Inggris. Makanya nggak heran kalau mereka pintar bahasa Inggris. Karena belajarnya cuma bahasa Inggris. Anak kita itu jauh lebih. Tapi isinya tentang ilmu-ilmu tadi. Wah itu saya nggak tahu. Bapak yang nggak tahu. Yang belajar kan mereka, tapi yang saya tahu kalau itu bahasa Inggris. Oke. Bukan berarti saya nggak pengen pintar bahasa Inggris. Saya itu Itu kemampuan, maksudnya Iya. di zaman sekarang dituntut ya. bahasa internasional. Saya otodidak, saya belajar bahasa Inggris itu saya bela-belain Mbak. Saya ke toko buku, saya beli buku paling mahal. Mbak, buku paling mahal biar saya cepat pintar bahasa Inggris. Ini aja Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Terus? Saya bayar, saya bawa pulang. Saya buka kosong. Kenapa? Halaman pertama sampai terakhir kosong. Kosong nggak ada isinya. Saya, Mbak ini kok kosong. Loh, namanya juga rahasia aja. Wah, ketipu saya. Ketipu. Terus? Nggak mana. Oke, yang lebih mahal. Kalau ini ada Cak, menguasai bahasa Inggris kilat. Oke. Saya curiga nanti bohongi lagi kan. Saya intip dulu. Oh ada tulisannya. Ada tulisannya nih. Wah nggak dibohong. Apa? Saya bayar lebih mahal. Saya buka di rumah. Isinya cuma flash. Saya buka lagi. Flash. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat. Itu flash. Oke. Saya hanya menguasai bahasa Inggris kilat. Kata yang lain nggak tahu saya. Enggak. Flash. Terakhir ini gedek saya akhirnya saya balik lagi. Ini Mbak ini kalau sampai menipu lagi jangan harap ketemu saya. Oke. Yang paling mahal, wadah ini Cak. Ini 30 menit lancar berbahasa Inggris. Wis. Nah ini buku yang walaupun mahal saya beli dan terbukti benar. Sip. Karena sampai di rumah saya dalam 30 menit itu lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Wah cuma 30. Tahu gitu kan saya irit-irit dia kan. Biar agak panjang. 30 menit tok lagi. Aduh. Nah, itu makanya hati-hati. Walaupun seperti ini anak saya Pak jago bahasa Inggris. Mendidik, oke. Karena buat saya memang bapaknya oke nggak jago bahasa Inggris, anak harus. Mendidik anak sekarang pun harus kita persiapkan. Ada nggak bakat anak yang sudah, oh ini anak pinter nih kata anaknya. Kelihatan biasanya itu anak-anak pinter itu dari kecil rasa keingintahuannya tinggi. Oke. Apa-apa ditanya. Pak itu apa-apa? Iya Pak, bukan ini apa itu apa. Itu memang anak saya seperti itu. Gimana? Oh itu kalau misalnya buka buku, lihat TV atau apa, Pak itu apa? Bukan ini Pak ini apa? Mantap itu. Nurun memang dari istri saya itu. Nurun? Loh, Dari istri? Istri saya itu seperti itu dulu. Handphone saya dibuka, ini siapa? Ini siapa? Wah tanya terus, wah nurun ke anak. Oke, tapi Tapi itu dulu Oke. waktu awal-awal menikah ya. Iya. Saya tahu seperti itu ya mungkin karena orang entertain tuh gitu Pak. Kadang-kadang dicurigai gitu kan. Tapi itu karena sayang, karena cinta. Jadi dulu handphone saya itu selalu digeledah itu. Pulang kerja mesti digeledah sama istri. Oke. Takut kalau nyimpen nama disamarkan gitu kan. Oke. Pernah waktu itu, Iya. ini 25 tahun yang lalu. Saya menikah kan sudah 26 tahun. Ini kejadian sudah 25 tahun yang lalu. Gimana? Geledah-geledah handphone saya, di kontak person saya itu ada nama Mak Lampir Pak. Oke. Istri curiga dong. Terus? Gak mungkin orang namanya Mak Lampir. Betul. Penasaran kan, dia pencet ini. Set. Hah? Dia kaget. Yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya simpen dengan nama Mak Lampir. Kesel saya. Orang sudah jujur, udah lempeng masih dicurigai. Sejak itu dia kapok geledah-geledah handphone saya itu ya.
Harus punya cara. Terus tadi sebentar. yang apa? Enggak, mumpung inget ngomong handphone. Tolong handphone kamu keluarin. Handphone. Enggak, iya itu kamu cek. Kenapa? Kenapa istriku telepon kamu di handphone istriku telepon kamu. Nah itu istriku kenapa telepon kamu? Oh ini istriku sendiri, saya kasih nama istriku, dia telepon berarti miss call, istriku. Kenapa? Saya itu nyimpen nama istriku kan sekarang istriku Pak. Iya. Kan saya kaget, loh kok istriku telepon Akbar? Apa mungkin telepon saya nggak denger ya, saya lihat kok nggak ada miss call. Ganti istrimu. Orang istriku ganti. Lah iya ganti istri, biar aku nggak deg-degan, saya pikir istriku telepon Akbar. Ganti istrimu. Bapak yang ganti, cintaku, sayangku gitu. Saya kan nggak suka bohong. Malah ketahuan. Ini gara-gara kamu ini. Jadi itu memang kadang-kadang. Tadi lo didik anak bahasa Inggris tadi lo gimana? Saya tuh bikin aturan ketat di rumah. Anak saya waktu itu masih SD. Oke. Yang pertama SMP, yang waktu itu yang kecil SD. Oke. Itu saya bikin aturan. Bukan hanya ke anak saya, istri saya juga saya latih biar bisa. Pokoknya komunikasi seluruh anggota keluarga rumah saya itu Pak, Senin sampai Jumat itu ngomong, bicara, komunikasi harus dalam bahasa Inggris. Satu kata kelepasan tidak bahasa Inggris, bayar denda 5.000, satu kata. Oke. Kalau Sabtu Minggu baru bebas, pakai bahasa apa aja bebas. Oke. Karena saya di rumah Sabtu Minggu Pak. Jadi pinter ya, ngakali pinter ya, ngakali aturan pinter ya. Nah, kalau tiap hari kan saya paling banyak bayar denda ya kan. Bikin aturannya yang bisa ya menyelamatkan kita sendiri. Nah ini ada satu yang mau saya tanyakan juga nih ke Bapak. Yes. Bapak ini kan balik lagi ke lulusannya, teman-teman Bapak ya, itu jalurnya menurut saya bener gitu. Yang sekarang ini banyak di BUMN teman sebangku Bapak ada, teman satu jurusan ada, di BUMN tuh sudah jadi orang-orang penting. Ada yang jadi dirut, ada yang jadi... Nah, gini, saya luruskan ya. Saya mengajak Anda ini untuk membantu, bukan memojokkan. Enggak, saya hanya membandingkan gitu. Teman-teman Bapak yang jadi orang-orang penting sudah banyak gitu, lulusan ITS di Telkom, dimanapun banyak gitu. Ini saya perlu klarifikasi sedikit Bapak Ibu ya. Yeah. Mungkin banyak ada yang lulusan ITS ya kan, banyak ada. Saya yakin ada nih. Lulusan kampus saya ITS itu alumninya terbagi 3 kelompok atau golongan besar. Apa Pak? Yang pertama yang seperti Anda sebut jadi orang penting. Oke. Banyak itu. Yang kedua yang penting jadi orang. Ada alumni yang gitu ada. Iya. Iya. Yang pertama tadi jadi orang penting. Yang kedua yang penting jadi orang. Bapak yang mana? Saya yang ketiga. Apa? Yang penting orangnya jadi. Wah, maksudnya gitu? Loh, kayak ini, Brin sekali telepon jadi. Nah, ini penting ini. Ada banyak perusahaan bolak-balik telepon, ujung-ujungnya nggak jadi. Wah, nggak penting itu. Sama dengan penelitian Pak ya? Apapun. Yang penting jadi. Buat saya itu yang penting orangnya jadi, itu lebih penting daripada jadi orang penting. Oke, gitu. Nah memang sekarang inovasi, teknologi, riset dibutuhkan apalagi kita memasuki yang namanya era digital. Kayak contohnya ini ya, ini kan gedung. Ini adalah satu penghormatan kita untuk Bapak B.J. Habibie, tepuk tangan untuk Bapak B.J. Habibie, seorang ahli dalam hal pesawat terbang. Ya, memang salah satu putra bangsa yang ahli pesawat terbang. Makanya saya banyak belajar tentang mobil. Mobil. Pernah nggak Bapak melakukan riset tentang pesawat terbang misalnya? Saya banyak melakukan riset tapi bukan secara teknik ya, tapi secara tentang pesawat terbang loh. Saya itu kemana-mana Anda tahu sendiri. Oh ya, oke. Jadi ada perilaku-perilaku di pesawat terbang yang mungkin menjadi tidak kita sadari. Ya. Tapi itu membuat saya muncul pertanyaan. Okay. Contoh sederhana, saya itu kalau naik pesawat paling seneng Pak, mohon maaf duduknya yang di window, di jendela. Karena biar saya kalau sudah naik pesawat saya pengennya istirahat tidur, kalau saya duduk di tengah nanti kalau ada penumpang yang di window mau ke toilet apa ganggu, jadi saya mending milih di pinggir biar nggak terganggu dan tidak mengganggu. Oke. Tapi ada muncul pertanyaan sederhana. Saya kalau tidur saya biasanya kan saya tutup itu jendela. Iya. Tapi setiap mau take off atau mau landing, saya dibangunkan sama pramugari untuk buka jendela. Oke. Padahal menurut saya kan, saya tutup jendela itu kan pandangan pilot nggak terganggu. Enggak.
Kenapa Pilotnya di depan. Loh, pilotnya di depan. Kalau saya tutup jendela di samping saya kan harusnya nggak terganggu. Tapi saya sampai dibangunkan pramugari suruh buka. Padahal waktu giliran Makanan. bagi makanan saya dilewati loh, nggak dibangunkan. Ini giliran mau take off, mau landing dibangunkan hanya untuk suruh membuka jendela. Terus? Saya penasaran ini. Wah. Akhirnya saya ya googling di Yahoo ya, saya cari. Googling di Google dong. Googling di Google. Beda server. Oh googling di Bapak. Google. Berarti kalau di Yahoo harusnya saya Yahing ya. Ya. Saya Yahing. Wahing, bersin, tahu nggak? Terus melakukan riset juga deh, Pak? Saya melakukan. Berapa tahun Bapak riset gitu? Atau? Saya itu sebenarnya kalau dihitung tahun ya lumayan lama ya. 10 hari. Setahun. Apa hasil riset Bapak? Jadi hasilnya ternyata begini. Pesawat itu, apalagi pesawat komersial yang memuat banyak penumpang dengan beban yang luar biasa. Ternyata saat krusial dari sebuah pesawat itu adalah saat take off dan landing. Justru waktu ketinggian aman-aman aja, siapa sih yang mau turun dari situ? Enggak ada. Aman. Makanya kalau di atas itu udah tenang aja. Iya, paling bergetar itu pada saat gitu. Nah itu karena apa? Karena saat take off dan landing. Ini take off ya. Itu tenaga pesawat itu maksimal. Bahan bakar itu otomatis maksimal dikerahkan untuk mendorong mesin pesawat. Itu saat krusial. Karena itu full power. Tidak boleh terjadi masalah di pesawat karena kalau ada konslet, ada masalah electrical bahaya itu. Karena itu full power. Take off juga gitu. Kecepatan di udara bertemu dengan di darat itu butuh, makanya pilot itu ujiannya di situ. Itu saat krusial. Makanya saya akhirnya menilai bahwa kenapa saya dibangunkan suruh buka jendela. Ini lebih kepada apa ya? Goodwill lah ya, kebijaksanaan dan niat baik dari maskapai supaya penumpang itu membuka jendela saat take off dan landing di saat krusial supaya bisa melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Itu yang saya pahami seperti itu. Loh iya loh, saya melihat sisi positifnya. Loh iya kan. Jadi mungkin kalau boleh ngomong, Bapak mohon maaf jendela dibuka, silahkan nikmati Pak, siapa tahu itu terakhir gitu. Karena take off landing krusial, bahaya itu. Jadi saya akhirnya bisa menerima dengan baik. Sudah nggak pernah bertanya-tanya lagi saya. Nah, itu Bapak teliti semua yang di situ gitu ya. Makanya akhirnya saya setiap saya buka. Lampung di sini, itu di sini gitu biasanya. Contohnya lagi ini ya. Ini sederhana. Kalau kita duduk di pesawat, begitu duduk di depan kita sudah ada tulisan, ya kan? Memindahkan, membawa pulang pelampung itu kurungan 2 tahun atau denda 200 juta. Bayangkan, memindahkan pelampung pesawat itu diancam kurungan 2 tahun atau 200 juta. Awalnya buat saya nggak masalah. Tapi setiap mau take off, ini yang saya kesel, pramugari selalu pelampung berada di bawah tempat duduk Anda. Awalnya saya nggak tahu Pak, pelampungnya itu di mana. Ini dikasih tahu tempatnya. Padahal mindahin saja 200 juta dendanya. Kalau saya nggak tahu kan aman, nggak mungkin mindahin. Ini dikasih tahu tempatnya kan mancing-mancing ini. Apa iya ya? Kan gitu ya. Iya kan? Begitu saya pindah, nah 200 juta Pak gitu. Kan ngeselin, untung iman saya kuat Pak. Oh loh, saya sewantai aja ini. Masih dilanjutin menggodanya. Sudah dikasih tahu tempat pelampung, saya masih tenang. Dikasih tahu cara make. Masukkan melalui kepala, kencangkan, tiup. Loh, bahwa mindahin aja di denda ini dikasih tahu cara make. Kan kadang-kadang pengen nyoba ya, apa ya gitu mah. Jadi untung ya, iman saya itu kuat, jadi alhamdulillah. Jadi makanya penting punya asuransi itu seperti itu. Kenapa? Karena begini, kalau orang yang tidak punya asuransi jiwa ya terutama, menghadapi situasi seperti itu, saya bisa membayangkan psikisnya pasti berat itu. Kenapa? Kalau punya asuransi itu tenang, orang nggak punya asuransi, itu kalau terjadi sesuatu di udara, terus ada instruksi pakai pelampung, dia kan pasti mikir, mindahin pelampung 200 juta.
Ini kalau sampai terjadi apa-apa, toh akhirnya meninggal, Iya. kalau nggak punya asuransi, santunan 100 juta. Oke. Tapi bayar denda mindahin pelampung 200 juta. Jadi mohon maaf nih, sudah meninggal utang 100 juta. Apa nggak mumet, makanya penting punya asuransi. Biar tenang. Baik, itu banyak riset. Sebentar. Kenapa Pak? Sampai jam berapa? Ini sampai Harteknas, ini Harteknas, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-20. Ya berikutnya, sampai tahun depan. Iya, sampai tahun depan kita Pak ya. Nggak masalah, asal Bapak Ibu betah, saya enggak. Ini Harteknas yang ke-28 ya Pak ya. 28, saya ucapkan selamat untuk Harteknas Sukses, ya. ke-28. Dan kita juga ucapkan selamat dan juga sukses untuk nanti Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-29. Nanti masih jauh. Ya, saya kasih DP ucapan dulu. Ah, ah. Siapa tahu nanti Harteknas berikutnya nggak sempat ngundang saya, ya kan Pak? Iya. Saya kasih DP ucapan. Kalau sudah saya kasih DP ucapan, kok tetap nggak ngundang lagi? Nah, mungkin kita perlu evaluasi sedikit Pak. Kita perlu riset lagi Pak ya. Kita riset lagi. Tapi apapun semuanya, mari kita bangkit bersama di dunia. Sekarang dunia serba digital Pak. Itu. Digital. Jangankan bapak-bapak ibu-ibu yang canggih, saya pelawak aja. Saya hadir di sini karena digital Pak. Saya hadir di sini karena digital. Hah? Jadi begitu antara BRIN dan manajemen secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Digital. Digit adalah segalanya, digital. Iya, iya, iya. Digital. Apapun itu ya. Apapun. Apapun. Itu penting. Digit segalanya ya. Iya, karena begitu kita masuk era digital akan terjadi transformasi. Wis mantap. Sama, saya mengalami transformasi. Begitu ada transferan, saya dikasih informasi. Ya, itu transformasi. Karena itulah masa-masa transisi. Apa? Karena begitu ada transferan, kantong saya terisi. Transisi. Berarti saya belum transisi Pak. Nah, kamu memang tidak era digital. Kamu masih Maksudnya bukan itu, digital adalah bagaimana kita siap menyambut perubahan Betul. dunia. Semua itu simple Pak. Ya. Apa ya di sektor ekonomi aja dah, bayar-bayar. Bapak dulu kalau kemana-mana bawa uang pasti tebel lah, buat belanja. banyak. Kita paling sekarang cuma bawa uang 50.000 atau apa, Belanja. karena semua bisa pakai handphone. benar. Bayar aja sekarang nggak perlu ngeluarin uang. Bayar aja sekarang paling cuman tidit beres sudah. Belanja. Beliau-beliau ini orang terhormat semua. Kenapa? Masa belanja pakai didit? Loh enggak. Loh, tadi semua dengar loh ya, Pak, Bu. Kamu bilang apa tadi, belanja didit belanja pakai didit. Enggak, maksudnya Nggak sopan banget. maksudnya gini, tit. Nah, sekarang dikasih jeda. Tadi enggak. Saya kaget. Masa bisa belanja pakai didit? Saya bisa belanja banyak dong. Ada kembalian lagi. Traktir Pak. Memang semua ya ini ya, namanya teknologi Pak ya. Teknologi, tapi yang perlu kita ingat, sehebat apapun teknologi itu yang menciptakan adalah kita, manusia. Ya, Oke. Jadi teknologi sehebat apapun kita harus memahami bahwa dia itu hanya tools, alat yang membantu kita. Jadi jangan sampai justru kita yang menciptakan teknologi, tapi kita juga yang diperbudak teknologi. Jangan sampai seperti itu. Wes. Sehebat-hebatnya senjata adalah orang di balik senjata Iya. itu. Jadi lebih ke karakter orangnya ya. Karena teknologi ya, sehebat apapun teknologi di tangan orang yang tepat bermanfaat, di tangan orang yang salah bisa jadi masalah. Ini contoh aja. Apa? Ini handphone ya. Ini contoh orang diperbudak teknologi atau tidak. Ini salah satu. Ini membedakan kualitas kita ini Pak. Mohon maaf. Anda bangun tidur, pertama kali yang Anda cari apa? Sekarang, zaman sekarang. Enggak nyari sih, lebih ke refleks aja gitu. Ngecek handphone apa gitu. Alasan. Enggak refleks. Ya itu refleks karena Anda terbiasa mencari. Ngecasnya kan akhirnya di sebelah. Intinya bangun tidur pertama yang dicari adalah handphone. Lah Bapak, Ini orang yang diperbudak teknologi. Bapak, Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Mas, Karena handphone saya dibawa anak. Saya nyari anak. sama. Oh beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone. Saya nyari handphone buat nelpon anak. Berarti anak nomor 2 buat Anda. Saya anak nomor 1, handphone bang, anak ketemu handphone pasti ada.
beda kualitas. Bukan beda kualitas ya, karakter orang tuh bukan kayak gitu Pak maksudnya. Nih, Apa? pamer karakter ini sederhana aja. Sehebat apapun, sepintar kita apapun, kalau kita tidak punya dasar yang jujur dan amanah, itu ilmu bisa jadi sia-sia. Makanya saya tes nih, karakternya bisa dipercaya atau enggak. Seorang Akbar, misalnya Anda berjalan di sebuah jalan yang sepi, tidak ada orang yang melihat Anda melihat ada selembar 100 ribuan jatuh di jalan. Bukan punya Anda, tidak tahu punya siapa. Apa yang Anda lakukan? Nggak ada orang. Nggak ada orang, hanya Anda yang lewat waktu itu. Saya ambil. Nggak, sebentar dong, saya ambil. Cuman nggak buat saya. Saya masukkan kotak amal atau saya kasih orang yang nggak berhak, yang berhak gitu. Niatnya ngambil, bukan buat saya. Tapi begitu uang sudah dipegang, jalan ada jual es, beli es, ya kan Pak? Enggak, saya kasihkan orang bener Pak. Itulah bedanya karakter kualitas. Saya dalam kondisi seperti itu, saya tidak akan ambil uang tadi. Bapak nggak ngambil? Tidak saya ambil. Kok hebat? Kan sudah kamu ambil. Duh, kan saya sampai jalan sepi ada 100 ribu selembar jatuh, kan sudah dia ambil. Terus saya ngambil apa? Ya saya harus nunggu ada yang jatuh lagi biar bisa ngambil. Wah, otaknya cekak Pak, enggak pemahamannya. Itu beda karakter. Beda karakter. Jadi sekali lagi tadi pesan Bapak adalah teknologi sehebat-hebatnya tetap balik ke karakter manusianya. Makanya saya bangga sekali dengan ketemu dengan orang-orang yang pintar, inovatif, kreatif, dan jiwa risetnya. Kemajuan teknologi. Tuh, Bapak sendiri? Kita butuh. Hah? Enggak, saya berdua. Enggak, maksudnya dalam teknologi juga sudah menerapkan teknologi. Oh, rumah saya itu, kalau Anda main ke rumah saya pasang wifi di rumah saya. Ya, wifi sekarang sudah jadi kebutuhan. Dulu hanya listrik, air. Iya. Sekarang wifi jadi. Wifi itu saya langganan di rumah itu paling mahal, paling kenceng. Wifi. Wow, wifi di rumah saya kalau bapak Berapa Mbps? Pokoknya saya nggak ngerti, pokoknya saya paling kenceng, paling cepet, saya bayar mahal nggak apa-apa. Wes, mantap. Di rumah saya itu wifi Pak, begitu login langsung lock out. Kewenceng, nah ini mahal ini. Ini login langsung lock out, login, wih kenceng banget ini. Hilang itu namanya. Nggak pakai mampir, login langsung lock out. Hebat. Oke, nah Pak. CCTV di rumah juga Pak. Ada? Duh, rumah saya itu walaupun kecil saya pasang CCTV. Oke. Jadi carport saya itu kecil tapi saya pasang 2 kamera. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. Sudah 7 tahun kameranya nggak hilang. Sepeda motor 5 kali hilang. Tapi kameranya enggak, ini bagus. Itu Pak. Oke, nah paling nggak ada loh Pak, ini di depan orang-orang yang hebat, orang-orang pinter, peneliti-peneliti hebat. Yang ada manfaatnya dikit gitu loh Pak yang disampaikan. Anda pikir saya nggak ada manfaatnya dari tadi? Dari tadi bercanda terus. Loh, gini loh, saya seperti ini, kesannya apa yang saya sampaikan itu nggak ada isinya, kayak kosong gitu. Ya emang iya. Kok memang iya? Tapi kenapa saya seperti itu Bapak Ibu? Karena saya memahami dan menghormati kultur yang ada di bangsa kita. Kalau kita ingat sekolah, kita dididik SD, SMP, SMA itu 12 tahun. Iya. 12 tahun kita dididik dalam kultur yang kalau kita ingat-ingat, murid yang paling nggak pinter di kelas sampai paling yang pinter sekalipun, ada satu pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semuanya senang. Olahraga. Seni, Olahraga, apa dong? pelajaran kosong. Loh, ya kan, ingat kan? Yang pinter aja kalau pas pelajaran kosong happy, apalagi yang nggak pinter, yang lupa bikin PR, itu tambah lega. Artinya apa? 12 tahun kita terdidik dalam kultur yang seperti itu. Itu disadari atau tidak, pasti akan terbawa sampai sekarang. Oke. Makanya saya usahakan apa yang saya sampaikan ini kosong. Yang penting ditunggu dan bikin seneng. Itu. Kultur itu yang saya pakai. Jadi nggak sembarangan. Kalau sampai yang saya sampaikan ada isinya, wah malah nggak seneng semua. Bapak malah jadi peneliti ya? Iya, jadi itulah. Jadi tapi tetap ya. Ya, nih. Saya sebenarnya materi masih banyak, Pak. Oke. Serius Pak, sebenarnya materi masih banyak. Ini karena waktu aja Pak. Kalau nggak percaya silahkan diundang lagi Pak. Jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwa
saya itu salut dengan Anda semua ini ya. Anda ini punya jiwa mengabdi yang luar biasa. Kadang-kadang ya, saya ini dulu berpikir ya ketika saya sekolah, ada orang yang jiwanya, pekerjaannya itu melakukan penelitian. Kadang-kadang saya mikir, itu buat apa gitu kan. Kadang-kadang penelitian itu belum tentu bisa dipakai sekarang. Tapi tetap Anda melakukan itu. Saya dulu sampai kadang-kadang heran, walaupun kadang ada terobosan-terobosan yang kayak saya dulu pernah melihat demo zaman saya SMA, becak tenaga surya. Wah hebat nih, becak disiapkan, penumpang suruh duduk, surya dipanggil, suruh genjot becak tenaga surya itu Pak. Akhirnya supaya alat tembus pandang juga ya. Ada. Itu anak SMP, anak petani di Jawa Timur, di Jember apa mana Banyuwangi. Itu SMP sudah bisa menemukan alat yang bisa menembus pandang di tembok sampai setebal 20-30 cm. Alat itu diberi nama jendela. Itu hebat, terobosan. Makanya saya pengen, ini artinya apa? Bahwa semangat dan jiwa berjuang itu yang selalu Anda miliki. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Jiwa berjuang itu yang jarang kita temukan, dan saya yakin semua yang hadir di sini itu disadari atau tidak disadari semuanya punya jiwa berjuang. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan bahwa berjuang itu butuh bersatu. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Berjuang itu butuh bersatu. Iya. Karena kalau bernya dua jadi berjuang. Kalau tiga berjuang bernya satu. Jadi berjuang itu butuh bersatu. Satu. Jangan ditambahin ya. Bersatu aja. Saya padahal sudah mulai mau bermanfaat loh tadi. Di tengah jalan jadi nggak bermanfaat lagi. Saya tuh orangnya kadang-kadang gitu. Terus, ini oke. Karena berjuang itu butuh bersatu. Jadi dari manapun kita berasal, dengan latar belakang pendidikan dan apapun itu, ketika kita sudah dalam keluarga besar di BRIN ini, hilangkan egosentris. Ini pesan saya. Karena tujuannya kita hanya satu, untuk Indonesia. Jadi tidak ada lagi aku. Tidak ada individu, yang ada adalah kita. Ya. Tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab aku, itu tanggung jawab kita. Tugas bukan hanya tugas aku, itu tugas kita. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan bukan hanya kesuksesan, keberhasilan aku, tapi itulah kesuksesan, keberhasilan kita. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Mantap. Ini berarti job kita ya? Ini job aku. Ini job aku Pak. Katanya ganti kita. Untuk BRIN ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Pak, ini job aku Pak. Iya ya. Jadi itu. Udah nggak bermanfaat lagi Pak. Tadi awalnya bermanfaat. Tapi saya seneng kayak kalau ngisi acara di depan orang-orang pinter gitu, gampang gitu nyetrumnya ya. Iya. Cepet gitu ya. Saya pernah ngisi acara ya, saya ngisi, kok nggak ada yang ketawa, ternyata nggak ada orangnya. Apalagi di depan, ada kan pimpinan tuh kaku yang nggak ketawa, ini nyantai, Bapak beliau santai orangnya santai. Enak ini saya seneng sekaligus deg-degan. Kenapa? Kalau pas acara pimpinannya santai gini saya seneng pas menghibur. Iya, gini. Saya takutnya pas bayaran. Kenapa? Nanti pas bayaran tuh mereka sewantai aja kita repot. Ini pernah Pak, sering Pak, saya ngisi acara. Iya. Kalau ngisi acara itu pernah, ini masih biasa ya. Pernah. Sering. Ini Cak Lontong kita sembunyikan, karena ini semua nggak ada yang tahu kalau kita menghadirkan Cak Lontong. Nggak ada yang tahu gitu ya? Ini surprise, ini nggak ada yang tahu semuanya. Ini saya, deg-degan ini. Nanti kalau giliran bayaran nggak ada yang mau tahu gimana ini. Saya khawatir gitu kan. Tapi kalau, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Amin. Dan saya berharap mungkin yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kurang bermanfaat ya. Karena kalau kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah ada acara lagi diundang lagi kan gitu. Amin. Jadi sekali lagi, karena prinsipnya tak ada gading yang tak retak
Jadi kami berdua mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga kamu itu di BRIN malah gosip. Kamu tuh yang ngosip, Pak. Aduh. Tak ada Gadingnya tak. Atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.